berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini menjadi hari sukacita kita, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Pada hari ini Tuhan izinkan kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dimanapun saudara kami berada Tuhan, Tuhan berkati sebagaimana Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman ini, boleh menjadi kekuatan, sukacita bagi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita yang ada di dalam Matius pasal 28, saudara. Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 28 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu kita telah memperingati Paskah. Tentunya Paskah itu menjadi sukacita bagi kita. Nah, sukacita itu bagaimanakah kita mau memberikan atau menyatakan sukacita itu kalau Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di Alkitab ini ayat 6, bagaimana janji Tuhan yang sudah dinyatakan bahwa pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Nah, dengan bukti apa? Kubur kosong adalah bukti keajaiban Paskah. Kebangkitan Yesus, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus dari kubur menegaskan bahwa Ia hidup untuk selama-lamanya. Ini jelas. Jadi Yesus bukan mati suri atau mati sementara, tetapi Yesus hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Ini yang dikatakan Yesus, pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Nah, di sini malaikat Tuhan menemui Maria Magdalena dan Maria lain mengatakan bahwa Yesus sudah tidak ada di kubur. Lihat, kuburnya kosong. Itu menandakan bahwa Yesus itu bangkit. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang menjadi sukacita kita. Ini merupakan penggenapan apa yang dikatakan Yesus itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam Lukas, mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 7 dikatakan demikian, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan buktinya itu dinyatakan bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Janji Tuhan ini adalah janji ya dan amin. Nah, yang menjadi satu pertanyaan dalam hidup kita adalah, apakah dampak kebangkitan Yesus dalam hidup kita? Tentunya kita harus mempunyai atau dampak dalam hidup kita mengenai kebangkitan Yesus. Setelah melihat kubur kosong itu, saudaraku yang kasih, karena Yesus telah bangkit, maka dikatakan apa? Kita melihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus.
Nah, dampak dari kebangkitan Yesus, mereka apa saudara? Mereka takut dan dengan sukacita yang besar, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan cepat-cepat untuk memberitahukan kepada siapa? Kepada murid-murid yang lain. Ini dampaknya, bahwa takut artinya apa di sini saudara? Artinya sikap kita bukan takut karena melihat hantu, tapi sikap kita, rasa takut akan Tuhan mendorong seseorang untuk berusaha, ya, untuk berusaha hidup benar, dan berusaha untuk memberitahukan kepada bahwa Yesus itu bangkit. Nah, di hari yang Paskah, beberapa hari yang lalu kita peringati, Paskah merupakan satu penuh sukacita. Nah, bagaimana dampak kita kebangkitan itu Paskah? Sukacita itu apa hanya diterima kita sendiri untuk kita nikmati? Tentunya tidak. Tetapi Paskah harus kita beritahukan. Sukacita itu harus diberitahukan, dikatakan, disampaikan kepada saudara-saudara kita, agar dia juga boleh menikmati hidup yang diampuni dosanya, hidup dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus di hari yang ketiga itu, saudaraku, membuktikan bahwa ia bukan hanya sang juru selamat saja, atau dikatakan apa? Penebus dosa, tetapi ia juga adalah Tuhan yang tidak dapat dikalahkan oleh maut atau kematian. Haleluya. Ini menjadi sukacita kita saudara. Karena apa? Maut sudah dikalahkan. Ya, dosa-dosa kita diampuni. Ya, supaya kita menerima hidup yang kekal, supaya kita menerima sukacita itu, bahwa Yesus telah memberikan kehidupan, memberikan dampak kepada hidup kita, di mana hidup kita penuh dengan sukacita. Nah, saudaraku yang kasih, mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6, saudara. Roma pasal yang ke-6 ayat 9 dan yang ke-10 dikatakan demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, namun maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi, ya, atas dia, yaitu atas Yesus. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Haleluya. Ini menjadi sukacita kita saudara. Kebangkitan yang memberikan sukacita. Nah, kini di atas pundak setiap orang percaya ada satu tanggung jawab, yaitu apa? Untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini, membawa kabar keselamatan dan memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Di dalam Rasul Paulus katakan apa? 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dikatakan dengan, tetapi andai Kristus tidak dibangkitkan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ya, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, Paulus menekankan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Pemberitaan Paulus itu sia-sia dan kepercayaan kita pun juga sia-sia. Tetapi di sini kita mendapatkan satu keyakinan, kekuatan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Haleluya. Ini menjadi sukacita kita saudara. Dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya hari ini menjadi hari sukacita, di mana Yesus telah bangkit dan membawa hidup kita semakin semangat, semakin dikuatkan di dalam pengiringan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kebaikanmu. Engkau telah mati bagi kami Tuhan, tetapi Engkau tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi Engkau bangkit untuk selama-lamanya. Itu yang menjadi sukacita bagi kami, di mana maut sudah dikalahkan. Sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau bangkit, kami pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Sebab itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami, meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami, dan kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami ingin memberitakan kabar sukacita bahwa Yesus yang kami sembah adalah bukan Yesus yang mati, tetapi Yesus untuk hidup selama-lamanya. Dimanapun saudara kami berada Tuhan, jadikanlah, biarlah mereka menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, membawa kabar sukacita, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Sampai jumpa di lain waktu, haleluya. Gerejaku adalah rumahku.